Semangat, Yes, Peter. semangat. Dan informasi berikut ini juga menambah semangat tentang salah satu pengembang game asal Indonesia. Ini adalah Touchtin. Touchtin, salah satu permainan yang diperkenalkan Touchtin adalah Amazing Cupid, game yang tak kalah seru dengan Flappy Bird. Iya, benar Dan sekali. informasi ini sekaligus menutup Net 5 pagi ini. Saya Peter Ngantung. Dan saya Enjang, selamat pagi dan Semangat beraktivitas. beraktivitas. Wah, seru nih gamesnya. Buatan mana ya kira-kira? Apa buatan Indonesia ya jangan-jangan? Ya benar sekali, game TTS ini game buatan anak negeri loh. Yuk mainkan game buatan Indonesia. Halo, nama saya Ronald Wijaya, saya game producer. Berasal dari 3 bersaudara, Anton, Rocky, sama sepupunya Dede. Jadi aplikasi tentang kentut, itu asal mulanya. Nah tapi akhirnya mereka mulai melanjutkan lagi ke kancah game. Nah waktu itu kan masih baru mulai tuh. Nah itu dimulainya tahun 2009-an akhir. Inspirasi banyak sekali, nggak cuma Indonesia aja. Indonesia is one of many lah bisa dibilang. Jadi inspirasi kita bisa dari ya tadi yang makanan Jepang, sushi chain, ramen chain, game buatan kita. Lalu kita pun tapi nggak nutup diri untuk bikin game-game yang beraneka ragam. Penasaran pengen tahu buat game seperti apa? Ikut saya yuk. Pembuatan game itu ada beberapa tahap. Nah, flowchart itu basically kayak screen apa aja bisa dibikin. Nah, kita coba pikirkan dulu screennya. Jadi, halamannya ada apa aja. Dari halaman tersebut isinya apa aja, karakternya taruh di mana, button-buttonnya taruh di mana. Nah, nanti ketika flowchart itu udah dibikin, nah kan kita udah mulai ada gambar lebih jelas tuh. Oke, kita mesti bikin seperti ini tampilannya nih. Nah, jadi dari awal udah ada perencanaan yang cukup jelas. Nah, konsep art bisa dari sini nih. Ya, teman saya lagi bikin tentang pembuatan armor dari satu game kita. Nah, terus kalau kita lihat sebelah sana, nah ini kalau yang ini lagi bikin karakternya sendiri nih. Jadi tokoh utamanya tampilan seperti apa. Lalu kita bisa kasih lihat juga sini musuh-musuhnya dia seperti apa rupanya gitu loh. Nah, ini konsep artnya. Jadi ini ceritanya teman saya mencoba menelusuri kayak karakternya seperti apa sih. Nah, ini ada beberapa tahap proses gitu loh. Dan akhirnya dari sana baru udah ditemukan yang paling latestnya, yang paling akhirnya kayak gimana. Nah, lalu ketika art itu semua udah dibikin, konsep art udah dibikin, lalu barulah art aset yang sebenarnya dibikin yang 2D-nya, 3D-nya. Nah, nanti setelah 2D dan 3D-nya dibikin, masuklah ke dalam proses programming. Nah, di sini kita bisa lihat nih proses programmingnya sedang berlangsung nih. Jadi semua yang dibikin artsetnya itu dimasukkan ke dalam engine. Nah, di sini nih engine-nya kita bisa lihat fungsinya tuh semua lagi di balik layarnya seperti apa, kita bisa lihat gitu loh apa yang terjadi di sini. Nah, tapi sebelum kita ke QA department, mungkin saya akan jelaskan dulu tentang proses yang paling susah dari pembuat sebuah game, yaitu pre-production. Yang itu dimulai dari proses GDD itu sendiri. Nah, proses GDD ini akan dijelaskan sama teman saya Kausar di sini. Ya, thanks Rom. Jadi GDD itu sendiri sebenarnya cukup inti buat di game development. Jadi awalnya semuanya kita brainstorming untuk membuat konsep yang detail dari satu game itu sendiri yang benar-benar jelas semuanya untuk artis atau untuk programmer, untuk game designer juga. Nah, TTS, Teka-teki Saku. Ini satu game kita yang terbaru. Masih tahun ini, belum lama kok. Nah, game ini yang spesial adalah selain kita main teka-teki silang yang biasa, kita pun bisa dapat hadiah. Nah, ada proses terakhir nih yang penting nih, yaitu kita sebutnya QA Department, Quality Assurance, semacam quality control. Dengan adanya QA ini, kita tahu apakah game udah layak untuk dirilis atau enggak.
Jadi kita nggak pengen bikin game yang kelewat sulit, karena kita pengen tuh semua orang, baik itu dari anak kecil sampai orang dewasa, semua bisa main. Dan memang sampai hari ini sih bisa dibilang market kami cukup luas, siapa aja bisa main. Untuk produk yang kita bikin sampai hari ini, kami sih percaya ya untuk anggapan dari masyarakat cukup baik. Bisa dibilang cukup mahal, bisa dibilang sangat baik. Pertama, saya sih nggak tahu kalau ini sebenarnya game Indonesia. Tapi saya tuh tarik waktu lihat, wah ini kok permainannya gini, unik nih. Jadi saya coba, setelah saya main, ini beda dari yang lain, saya tahu itu. Menurut saya, advertising yang paling baik adalah di produknya sendiri. Jadi kalau produknya itu bagus, itu akan lebih mudah dipasarkan. Lalu untuk pemasarannya sendiri ada metode yang gratis dan juga ada yang berbayar. Selain itu kita bisa main ke sosial media seperti Facebook dan Twitter untuk kita bisa saut-sautan sama yang suka. Saatnya bangga akan produk asli Indonesia buatan anak bangsa.